wabarakatuh. Nama saya Rianita Putri Aji, NIM 204105010052. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, yaitu yang berjudul Penghitungan Pendapatan Nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun, atau dapat diartikan pula bahwa pendapatan nasional adalah jumlah penghasilan yang diterima pemilik faktor-faktor produksi sebagai balas jasa atas sumbangannya dalam proses produksi, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun dalam periode tertentu. Konsep pendapatan nasional yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP adalah produk nasional kotor yang dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Dan yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value added. Maka dari itu, penghitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat, pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima. Dan yang terakhir, pendekatan pengeluaran. Nah, pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, seperti konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara, meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan ekspor neto atau nilai ekspor. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antara saudara dan sedekah.
Dan yang terakhir, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, yang kedua, sedekah, yang ketiga, infak, yang keempat, zakat, yang kelima, usr, yang keenam, jizyah, yang ketujuh, kharaj, yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun, dan yang kesembilan, wakaf. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.